Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husniadi Nugroho, kelas 1C, akan mempresentasikan tugas makalah tentang titanium. Makalah ini disusun oleh Husniadi Nugroho dan Ibnu Nur Kamaluddin. Tentang titanium. Sejarah titanium. Titanium pertama kali ditemukan dalam mineral di Cornwall, Inggris tahun 1791 oleh geolog amatir dan pendeta William Gregor, kemudian oleh pendeta Credo Paroki. Ia mengenali adanya unsur baru dalam ilmenit ketika ia menemukan pasir hitam sungai di dekat paroki dari Manacan dan melihat pasir tertarik oleh magnet. Analisis terhadap pasir tersebut menunjukkan adanya kehadiran dua oksigen logam, yaitu besi oksida menjelaskan daya tarik magnet dan 45,25% dari metalik putih oksida yang pada saat itu belum dapat dipastikan jenisnya. Gregor yang menyadari bahwa unsur tak dikenal yang mengandung oksida logam tersebut tidak memiliki kesamaan dengan sifat-sifat dari unsur yang telah lebih awal diketahui, melaporkan penemuannya kepada Royal Geological Society of Cornwall dan di jurnal ilmiah Jerman Cornwall Annalen. Pengertian titanium. Ini gambarnya. Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik. Periodik yang memiliki simbol Ti dan nomor atom 22 yang ditemukan pada tahun 1791 tetapi tidak diproduksi secara komersial hingga tahun 1950-an. Titanium ditemukan di Inggris oleh William Gregor dalam 1791 dalam dinamai oleh Martin Heinrich Klaproth untuk titan dari mitologi Yunani. Titanium merupakan logam transisi yang ringan, kuat, tahan korosi termasuk tahan air laut dan klorin dengan warna putih metalik keperakan. Titanium digunakan dalam alloy, terutama dengan besi dan aluminium. Dan senyawa terbanyaknya titanium oksida digunakan dalam pigmen putih. Salah satu karakteristik titanium yang paling terkenal yaitu bersifat sama kuat dengan baja, tetapi beratnya hanya 60% dari berat baja. Inilah pengertian dari titanium. Lanjut. Sumber titanium selalu berikatan dengan elemen-elemen lain di alam. Titanium merupakan unsur yang jumlahnya melimpah ke 9 di kerak bumi atau 0,63% berat massa dan logam ke-7 paling berlimpah. Titanium selalu ada dalam igneous rock, bebatuan, dan dalam sedimen yang diambil dari bebatuan tersebut. Dari 801 jenis batuan yang dianalisis oleh United States Geological Survey, terdapat 784 diantaranya mengandung titanium. Perbandingan Ti di dalam tanah adalah sekitar 0,5 sampai 1,5%. Titanium ditemukan di meteorit dan telah dideteksi di dalam matahari serta pada bintang tipe M, yaitu jenis bintang dengan suhu terdingin dengan temperatur permukaan sebesar 3.200 atau 5.790 jumlah
cadangan dari titanium diperkirakan melebihi 600 juta ton. Berikut adalah tabel penjelasan mengenai sifat-sifat dari sumber-sumber titanium. Kategori mineral. Rumus kimia mineral titanium dioksida TiO2, warna abu-abu, coklat, ungu atau hitam. Bentuk kristal segi 4, skala kekerasan Mohs 5, 5 min 6, 5. Berat jenis G per cm kubik 4, 2, 3 min 5, 5. Kelarutan mineral tidak larut dalam asam. Rumus kimia VTO3, bentuk kristal trigonal, warna swastagidam, skala kekerasan Mohs 5/5, 5 min 5. G per cm kubik, beras jenis G cm. G per meter kubik 4, 5/5, 4, 5 min 5. Spesifikasi sifat titanium juga terdapat di debu batu bara, dalam tumbuhan, dan dalam tubuh manusia sampai pada tahun 1946. Proses pembuatan logam Ti di laboratorium yang dilakukan oleh Kroll menunjukkan cara memproduksi titanium secara komersil dengan memproduksi titanium tetraode dengan magnesium. Selanjutnya, logam titanium dapat dimurnikan dengan cara mendekomposisikan iodanya. Warna hijau, kuning, putih, coklat atau hitam. Bentuk kristal monoklinik, beras jenis G per cm kubik 3, 3 min 3, 6. Sifat-sifat titanium. Titanium murni merupakan logam putih yang sangat bercahaya. Ia memiliki berat jenis rendah, kekuatan yang bagus, mudah dibentuk, dan memiliki resistensi korosi yang baik. Jika logam ini tidak mengandung oksigen, ia bersifat duktil. Sifat fisik titanium bersifat paramagnetik, lemah tertarik dengan magnet, dan memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup rendah. Sifat fisik fasa keterangan padat, massa jenis 4,506 G cm, massa jenis 4,11 G. Pada titik lebur 1941 K, titik 3560 K. Kalor peleburan 14,15 kJ. Kalor penguapan 425. Kapasitas kalor 25 Celcius. Penampilan logam perak metalik, revision listrik 0,4, 20. Konduktivitas termal, ekspansi termal, kecepatan suara. Sifat kimia. Sifat kimia dari titanium yang paling terkenal adalah ketahanan terhadap korosi yang sangat baik. Pada suhu biasa membentuk oksida TiO2 hampir sama seperti platinum, resisten terhadap asam dan larut dalam asam lekat. Diagram Formenberg menunjukkan bahwa titanium adalah logam yang sangat reaktif, tapi lambat untuk bereaksi dengan air dan udara. Reaksi dengan air, titanium akan bereaksi dengan air, membentuk titanium dioksida dan hidrogen. Reaksi dengan udara, ketika titanium dibakar di udara akan menghasilkan titanium dioksida dengan nyala putih yang terang, dan ketika dibakar dengan nitrogen murni akan menghasilkan titanium nitrida. Reaksi dengan halogen, reaksi titanium dengan halogen menghasilkan titanium halida. Reaksi dengan fluor berlangsung pada suhu 200 Celcius. Reaksi dengan asam logam titanium tidak bereaksi dengan asam mineral pada temperatur normal, tetapi
Dengan asam hidro yang panas membentuk kompleks reaksi dengan asa, titanium tidak bereaksi dengan alkali pada temperatur normal tetapi pada keadaan panas. Proses pembuatan titanium diproduksi menggunakan proses roll. Langkah-langkah yang terlibat termasuk ekstraksi, pemurnian, produksi spon, pembuatan paduan, dan membentuk. Aplikasi titanium, alloy titanium digunakan dalam pesawat, plat perisai, kapal angkatan laut. Titanium yang diapolkan bersama vanadium maupun emas yang digunakan dalam kulit di luaran pesawat daya tahannya baik terhadap air laut, sehingga digunakan untuk sebagai pemanas pendingin akuarium ikan asin. Di Rusia, titanium menjadi bahan utama dalam pembuatan kapal angkatan perang termasuk pembuatan kapal selam. Bahan utama batu permata buatan manusia yang secara relatif agak lembut. Titanium tetrachloride Tc14. Cairan ini tidak berwarna yang digunakan untuk melapisi kaca. Titanium dioksida digunakan dalam perlindungan matahari karena ketahanannya terhadap ultraviolet. Keunggulan titanium, salah satu karakteristik titanium yang paling terkenal adalah dia sama kekuatannya dengan gajah. Ya, jadi kekuatannya sangat kuat sekali ya. Kekuatan belah lebih tinggi daripada kepaduan aluminium ya. Titanium tetrachloride dapat digunakan untuk morden pada perlawanan, tahan suhu tinggi ketika temperatur pemakaian melebihi 150 Celcius, tahan korosi. Ketahanan korosi titanium lebih tinggi daripada aluminium baja. Terakhir, dengan rasio berat kekuatan yang lebih rendah daripada aluminium, maka komponen-komponen yang terbuat dari titanium membutuhkan ruang yang lebih sedikit ya. Bahaya titanium ya. Yang pertama, implan berbasis titanium menimbulkan korosi dan menghasilkan puing-puing logam sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Titanium tetrachloride berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan gangguan pada paru-paru jika terhirup. Titanium sangat mengiritasi kulit dan cukup menghirup itu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru parah, hampir mati. Titanium karbida yang terdapat pada alat pemotong dapat menyebabkan batuk berat dan sakit tenggorokan jika partikel yang terhirup. Bila dalam bentuk bubuk logam titanium menimbulkan bahaya kebakaran yang signifikan dan ketika dipanaskan di udara bisa terjadi ledakan. Penanggulangan dampak negatif titanium bagi kesehatan. Persentuhan dengan kulit, basahi kulit secara menyeluruh dengan air. Basahi kulit secara menyeluruh dengan air, dapatkan panduan medis bila iritasi berkembang atau berlanjut. Nah, hubungi dokter bila berkembang atau berlanjut. Ya, selanjutnya bersentuhan dengan mata, segera bilas mata dengan air, lepaskan lensa kontak dan teruskan membilas dengan air mengalir selama setidaknya 15 menit. Tahan kelopak mata untuk memastikan seluruh bagian mata kelopak mata terbilas dengan air. Segera minta bantuan medis atau dokter ya. Tertelan, bilas mulut secara sempurna, jangan dimuntahkan tanpa petunjuk pusat pengendali racun. Jangan sekali-kali memberikan apapun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar. Bila bahan tertelan dalam jumlah besar, segera hubungi pusat pengendali racun. Ya, penutup kesimpulan, titanium merupakan logam transisi yang ringan, kuat, tahan korosi, termasuk tahan air laut. Dan klorin dengan warna putih metalik keperakan. Titanium merupakan unsur yang jumlahnya melimpah ke 9 di gerak bumi, 0,6% berat massa, dan logam ke-7 paling berlimpah. Titanium selalu ada dalam igneous rock, batuan, dan dalam sedimen yang diambil dari bebatuan tersebut. Unsur ini di banyak mineral dengan sumber utama adalah rutile dan ilmenite yang tersebar di luas bumi ya. Penutup ya sudah, terima kasih presentasi dari saya sebagai tugas mata kuliah bahan teknik. Mohon maaf bila ada kesalahan.